topiknya nyambung soalnya dari yang kemarin. Oke, kita bahas lagi yang reverse sort. Jadi ini soalnya itu tentang kita nyari cost suatu pengurutan angka. Nah, di sini kan dijelasin kita ada pseudocode. Ada pseudocode seperti ini. Nah, kita harus nyari kita harus ngurutin angkanya, inputan. Misalnya adalah 4213, nanti kita urutin harus urut 1234 atau 4321 dan kita hitung cost-nya. Cost-nya itu dapat dari mana? Rumus cost-nya itu ini. J dikurangi I di plus 1. Nah, I-nya ini dapat dari perulangan. Perulangan iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Nah, J-nya ini dapat dari nilai minimum. Seperti yang dijelaskan di sini bahwa posisi dengan nilai minimum yang paling kecil di antara posisi iterasi tersebut sampai dengan L atau yang terakhir. Sifatnya inklusif. Nah, misalnya kayak gini. Iterasi pertama, nilai yang paling kecil ada di posisi ketiga. Adalah nilainya 1. Berarti kita save posisi ketiga. Nah, langsung aja kita balik. I ini dibalik sama J. Berarti diurutin. 1, 2, 4. Hasilnya kayak gini. 1, 2, 4. Terakhir 3 ini tetap. Nah, lanjut di iterasi kedua. Di iterasi kedua, I-nya itu sama dengan 2. J-nya itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini nilai yang paling kecil di antara ini adalah 2. Nah, kita balik 2 sama 2. Kan tetap posisinya. Terus iterasi ketiga, I sama dengan 3. J-nya itu sama dengan 4. Nah, kenapa 4? Nilai yang paling besar, nilai yang paling kecil di sini posisinya keempat. Jadi kita balik. Jadi 3, 4. Hasil akhirnya urut 1, 2, 3, 4. Kasusnya cuma gitu aja sih. Nah, kemarin masalahnya adalah di sini itu kemarin kita ngodingnya itu di swap. Jadi ditukar posisinya aja, harusnya di reverse. Di reverse itu berarti misalnya kalau dicontohin ntar. Nah, misalnya kita punya angka 1, 2 atau gini, 1, 3, 2, 4 gini. Nah, kalau di swap itu cuma misal misalnya 2, 3, enggak, gini deh. 2, 3, 1, 4. Nah, kalau di swap kan hasilnya 1, 2. Berarti ditukar posisi pertama sama posisi ketiga. Hasilnya kayak gini. Nah, sementara kalau di reverse, berarti kan diurutin sekalian. Atau dibalik, yang tengahnya ini juga dibalik. Misalnya ada angka lagi di sini, ada angka 5 gini. Nah, kalau di reverse hasilnya, kalau dari 2, 3, 5, 1, hasilnya berarti di sini 1, 5, 3, 2. Kayak gini. Nah, kemarin itu udah buka lagi code blocknya. Kita selesaiin soal yang ini dulu. Palingan ini nanti sampai 9:30 aja deh. Harusnya udah kelar semua sih. Nah, inputan contohnya seperti ini. Tapi di server nanti ketika kita upload di sini dan kita nekan tombol submit attempt, itu nanti kita dikasih test case T-nya, tesnya itu kurang dari sama dengan 100 dan N-nya kurang dari sama dengan 100. Isinya
semuanya setiap iterasi kayak gitu. Kita coba yang reverse sort ini deh. Nah sebenarnya dari codingan kemarin itu cuma ganti, sebentar tak besarin dulu hurufnya, 36 deh. Nah kemarin itu cuma ganti reverse ini aja. Nah kemarin kan logikanya itu tak swap, jadi langsung tak ganti reverse ini. Berarti kalau kayak gini itu harusnya udah kebalik deh. Langsung kita coba aja di server ini, di sini kita paste, kita ubah C++, test run mode, kita copy inputannya, paste di run test. Nah di sini bakalan muncul pending judgment. Kita tungguin hasil compile dari server. Nah complete hasilnya 6112. Hasilnya cocok sama sini. Oke, kalau mau coba di submit langsung juga bisa. Langsung submit attempt gini. Pending judgment. Kita tunggu lagi. Nah, hasilnya pas. Di sini pas, tes pas. Oke, kita lihat. Nah, kita berhasil nyelesain di soal pertama, reverse sort. Ada yang mau ngoding ininya nggak? Kalau ada yang mau ngoding ininya, nanti tak tungguin. Atau ada yang ditanya-tanyain juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ngoding, kalau nggak ada langsung tak lanjut di soal kedua sih. Oke, tak lanjut aja di soal kedua. Soal kedua ini sebenarnya menurutku sih lebih gampang dari soal pertama karena di sini kita cuma mainan if-nya aja sih. Di sini diceritain bahwa Kodi dan Jamal ini kerja di suatu kayak agensi gitu. Ini dia bikin mural. Nah, mural yang dia bikin sayangnya itu diklaim copyright. Jadi dia menyerupai huruf C dan huruf J untuk apa namanya payung yang tertutup ini. Jadi gambarnya adalah bulan dan juga payung. Ini kayak huruf C dan J. Nah, mereka kena copyright. Terus setiap copyright dia harus membayar X. X ini ketika muncul CJ di karakter 1 sama 2 ini kan CJ ya, kayak kayak bentuk huruf CJ. Nah, itu dia harus membayar senilai X. Nah, setiap ada JC di karakter ke-3 sama 4 ini kan seperti JC, dia harus membayar uh, nilai Y. Jadi kayak gitu aja sih. Kita harus ngecek apakah di situ ada CC dan CC. Kalau ada berarti kita harus nambahin bayarannya berapa. Um, kayak gitu aja sih. Ini cuma contoh-contoh aja, cuma contoh-contoh aja di sini di first sama third berarti 1 sama 3 ini dia terdapat copyright, dia harus membayar X ditambah Y. Sementara di 2 sama 4 ini dia harus membayar 2 kali XY. Karena ada di sini CC, CC, di sini CC, CC, CC. Nah, inputannya itu adalah test case. Seperti biasa ada test case, terus terdapat 2 angka, ada X sama Y, dan selanjutnya diikutin oleh string. Stringnya tadi itu string seperti ini, C, 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 ini. Terus kita harus ngitung berapa
biaya yang harus dibayar dari copyright tadi. Nah, outputnya itu seperti biasa ada case, pagar, X-nya, terus Y-nya. Di mana X adalah nomor iterasi cache-nya dan Y-nya itu minimum cost yang dapat dibayar. Oh ya, ini nyari minimum cost-nya ya. Maksudnya kita nyari misalnya apa ya? Di sini belum ada contoh sih. Di bawah coba. Di contoh ini misal kita nyari nilai minimum cost. Di sini ada inputan ada tanda tanya juga. Jadi kita harus nyari nilai yang paling minimum, biaya yang paling minimum. Contohnya gini, di sini jika ketemu yang pertama apa ya? Yang pertama itu CC atau yang pertama itu CC. Dia harus membayar X. Kalau ada CC ditambah 2 biayanya. Berarti di sini ada CC ditambah 2. Di sini ada CC, tapi dilewati tanda tanya. Nah, di sini kan dilewati tanda tanya. Berarti ini dianggap CC. Berarti 2, tadi kan 2. Terus ditambah 3. Terus beres di sini nggak ada CC atau CC lagi. Jadi tinggal di total aja 2 ditambah 3 tadi. Hasilnya 5. Kayak gini. Sama dengan yang di bawahnya. Jika ketemu CC dia harus membayar 4, jika ketemu CC dia harus membayar 2. Nah, dicoba aja ini. CC berarti 4, terus ketemu CC 2, terus ketemu CC lagi 4. Berarti hasilnya 4 tambah 2 tambah 4, 10. Nah, sama dengan test case ketiga dan 4 kayak gitu juga. Di sini hanya ada CC, berarti dia hanya membayar 1. Di tes keempat nggak ada CC atau CC sama sekali, berarti dia membayarnya 0. Kayak gitu. Oke. Beres sih kayak gitu. Jadi kita nyoba ngoding ulang aja ya. Kita nyoba ngoding ulang project console. Oke. Ini Mons and Umbrella. Oke, di sini kita pakai kita ngoding dari awal aja nggak apa-apa deh. Di sini berarti kita harus bikin inputan berapa jumlah test case-nya. Pakai T, Cin T. Ini berarti terus kita harus lakukan perulangan. I sama dengan 0, I kurang dari T, I kurang dari T, I plus plus, kita ulang berapa kali test case-nya. Terus di bagian bawah sendiri ya, ini dulu aja deh. Kita inputin buat nginputin X sama Y-nya. Dia butuh X sama Y. Terus C-in X, C-in Y. Oke, beres. Nah, di sini kita butuh string buat inputan ininya, kodenya. Kita sebut aja ini mural ya, mural. Kita sebut mural, kita C-in muralnya. Nah, dari sini coba kita tampilin aja stringnya, muralnya sama X, Y. Misalnya X kayak gini, X-nya itu ditampilin, terus Y sama dengan kayak gini, Y, oke. Di sini mural sama dengan mural, oke. Nah, hasilnya kayak gimana? Kalau di run, nah kalau di run kayak gini.
Misalnya kita punya dua test case deh, dua test case. Test case pertama X-nya itu 2, 4 sama muralnya C, 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 C gini. Nah, bakalan tampil kayak gini. Kita punya inputan lagi. Misalnya X-nya 5 dan Y-nya itu 3. C, 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 misal kayak gini. Nah, tampil kayak gini. Oke, beres. Berarti kita harus ngelooping moralnya ini. Kita harus loop, terus kita cek nilai sebelumnya itu apakah C dan nilai sekarang itu ada C. Nanti bakalan ditambah dengan X. Kalau nilai sebelumnya itu C dan nilai sekarang itu C, berarti ditambah dengan Y. Selain itu, abaikan. Jadi kayak gitu konsepnya. Oke, berarti di sini kita perlu aja langsung. Karena string di C++ ini terdiri dari char, maka kita bisa langsung akses stringnya. Kita bisa langsung akses stringnya sebagai array. Misalnya C sama dengan 0, C kurang dari. Nah, di sini kita nyari panjangnya mural pakai fungsi length. Fungsi length ini apa? Fungsi length ini misal tak coba cout dulu deh. Cout. Kita coba run lagi. Apa yang salah? Ini dong. Ini. Oke, kita coba run lagi. Oke. Nah, kita punya satu test case. Di sini ada 4 X sama 5Y. Kita punya C, 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 C. Nah, panjang muralnya itu 5, dihitung dari karakter ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beres. Habis itu, yang kita lakuin adalah, ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Kita kita lanjutin bikin for-nya, C++. Nah, di sini kita bakalan ngecek apakah mural yang sekarang C itu sama dengan C. Nah, di sini kita ngecek mural yang sekarang itu apakah C. Jika iya, kita cek lagi if mural, sorry, kita harus bikin pref-nya dulu ya. Kita harus bikin pref, kita pakai char pref, kita isi terserah, misal gini dulu aja. If pref sama dengan, sorry ini CC aja dulu, CC, CC ya gini ya. Berarti yang sebelumnya itu C dan yang sekarang itu C. Berarti kita ngecek CC. Jika ada CC, kita butuh satu variabel lagi buat ngitung total cost-nya tadi. Total cost output-nya ini nanti kita tampilkan. Kita butuh integer jumlah sama dengan 0 gini. Nah, jika kita ketemu CC itu jumlah ditambah sama X. Nih, nah oke. Okay. Nah, sementara jika kita ketemu mural yang sekarang itu adalah C, jika kita ketemu C, maka kita cek lagi apakah pref-nya itu beneran C atau enggak. Kalau dia C berarti jumlah ditambah Y. Oke, kita rapin dulu yang ini. Oke. Nah, sorry, ini else if aja. Ini else if karena apa namanya? Satu kali dipakai. Jadi kalau dua kali if gini, dia bakal ngecek yang bawahnya juga. Kalau satu kali else sama else if gini, berarti kalau ini udah selesai, else-nya bakalan di skip. Kayak gitu.
Terus kita butuh ganti prefnya ini. Kita butuh ganti pref di sini. Berarti setiap ada karakter C atau C, prefnya itu berubah. Prefnya itu sama dengan sesuai dengan if-nya yang di atas. Nah, ini sama dengan C, ini C juga. Kita tulis lagi prefnya C kayak gini. Oke, ini kenapa nggak rapi? Um, rapi, it's oke lah. Harusnya sih beres dari sini. Kita coba, sorry, print. Hasilnya adalah jumlah. Kita coba copy soalnya dari sini. Coba di run lagi. Di run. Oke. Kita paste aja hasilnya. 620. 6. Apakah benar 6? Harusnya 5. Kita cek lagi apa yang salah. 6200. Oh ya, sorry. Ini harusnya ikutin yang di atas C kayak gini. Kita close lagi. Kita close, kita run lagi. 5, 10, 1. Sorry. Hasilnya 5, 10, 1. 5, 10, 1. Oke, 0. Beres. Nah, dari hasil ini harusnya udah selesai. Kita tinggal nulisin sesuai formatnya ini. Case, pager, terus iterasinya keberapa, tesnya, terus hasilnya apa. Langsung kita tulisin di sini. Case, iterasi pager, iterasi keberapa. Iterasi keberapa itu didapat dari for yang di atas sendiri. I plus 1. I plus 1, habis itu diikuti titik 2 gini, spasi, baru hasilnya. Oke, beres. Coba kita run ulang, paste. Nah, case 1, 2, 3, 5, 10, 1. Oke, beres. Harusnya dari kode ini kita submit ke server. Harusnya bisa deh. Coba di copy paste aja, copy paste ke server. Nah, kita coba tes run ini dulu. Run test. Oke, di paling atas sendiri ada pending judgment. Kita pending judgment, kita tungguin. Complete, hasilnya 5, 10, 1. Oke, udah sesuai. Kalau kita submit harusnya udah selesai deh. Langsung kita submit aja. Tes mode kita matiin. Submit attempt. Pending judgment lagi. Attempt. Oke, kita tungguin. Nah, di sini ada pas 2. Kita udah beres nyelesain pas 2, berarti kita dapat poin 5 sama 11. Nah, di sini satu PTS ini ada test case ketiga. Di sini test case ketiga itu ketika nilai dari X atau Y-nya itu negatif, dia harusnya bisa ngaliin. Nah, di sini kasusnya adalah di sini bisa di replace menjadi JC, JJC atau JC, JJJC.
Nah, kita harus ngitung itu. Berarti kita harus nge-replace yang ini. Mungkin nge-replace-nya ini agak ini sih, agak agak apa namanya? Ngulur waktu karena di sini juga nilainya itu cuma satu PTS, bisa kita abaikan juga nggak apa-apa sih. Karena cuma satu PTS saja. Sebenarnya konsepnya sih bisa kita isi random di sini. Di tanda tanya ini bisa kita isi random C atau C gitu, baru kita hitung nilai, kita cari nilai paling minimum berapa. Kayak gitu sih sebenarnya. Hmm, oke. Dari sini ada yang ditanyain nggak di soal satu sama 2? Mungkin dari soal satu ini kemarin sih salahnya di reverse-nya aja. Kemarin tak swap bukan tak reverse. Hmm, di soal ketiga itu nyambung sama soal satu juga sih. Jadi di soal ketiga dia reverse engineering. Ini apa namanya? Jadi kita kita dikasih inputan X sama Y, kita harus nyari angkanya. Berarti di sini outputan ini itu jadi inputan di soal pertama. Kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri aja. Nanti kalau tanya-tanya via WA aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.